Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdar. Saya mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum, yang dimana dosen pengampu Pak Arianto Ardiansyah, SIP, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video analisis saya yang berjudul Resolusi Konflik Agraria Pertentangan Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Sawit di Kalimantan Tengah. Aksi unjuk rasa di PT BJAP Seruyan Tengah dilakukan oleh masyarakat berakhir ricuh, menyebabkan 3 orang luka ringan dan 4 kendaraan rusak pada Kamis 6 Juli petang. Lokasinya tepatnya di PT Bangun Jaya Alam Permai, Seruyan Tengah, tepatnya di Desa Sukamandang dan Desa Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Alhasil, mobil dinas yang digunakan oleh Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Von Bulow dirusak oleh massa yang marah saat melakukan aksi tersebut. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan menjelaskan bahwa video sumber yang saya gunakan yang dimana berjudul Konflik Agraria Masyarakat Adat vs Perusahaan Sawit di Kalimantan Tengah. Ya, jadi video ini dimana menggambarkan konflik antara masyarakat adat Dayak dan juga perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Jadi konflik ini dipicu oleh perebutan lahan ulayat yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian dan bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Ya, bahkan selain itu, persoalan lahan, video di sini juga itu menyoroti terkait dengan permasalahan kebun plasma 20%, yaitu kewajiban perusahaan untuk memberikan 20% dari total lahan kepada masyarakat sebagai pola kemitraan ekonomi. Namun, kewajiban ini tidak terrealisasi secara benar. Bahkan pembagian hasil tidak transparan dan pengelolaan plasma dikuasai oleh perusahaan, sehingga menimbulkan sebuah ketidakpuasan dan aksi sebuah protes. Jadi konflik ini yang meningkat itu memicu ketegangan di lapangan hingga terjadi insiden fisik. Jadi di dalam kejadian video, 3 orang mengalami luka ringan dan 4 kendaraan mengalami sebuah kerusakan akibat bentrokan ketika masyarakat melakukan aksi protes dan aparat keamanan berupaya membubarkan massa. Jadi, peristiwa ini memperlihatkan eksklasasi konflik yang tidak hanya berdampak sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak fisik dan psikologis bagi warga di Kalimantan Tengah. Dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum, konflik ini yang dimana mencerminkan sebuah benturan antara hukum negara yang memberikan sebuah izin konsensi perusahaan dan menetapkan skema plasma. Jadi dengan hukum adat atau biasanya disebut sebagai living law, masyarakat Dayak yang menjamin hak ulayat atas tanah dan sumber daya. Jadi permasalahan plasma 20% dan kerusakan yang terjadi menunjukkan sebuah adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan, dan bahkan kegagalan mekanisme penyelesaian hukum sehingga konflik berujung kekerasan, ketidakpercayaan sosial terhadap negara dan perusahaan akibat ketidakketerbukaan informasi, dan bahkan insiden luka dan kerusakan kendaraan menjadi bukti bahwa konflik agraria bukan sekedar sengketa administratif, tetapi konflik struktural yang berdampak langsung pada keamanan dan keselamatan masyarakat. Jadi, menurut saya, konflik ini tidak semestinya berujung kepada kekerasan ketika masyarakat berusaha mempertahankan hak hidup mereka dan perusahaan mengejar profit ekonomi. Pemerintah seharusnya hadir sebagai mediator yang netral. Jadi, ketidakhadiran negara pada tahap awal penyelesaian justru itu menyebabkan sebuah krisis kepercayaan dan eskalasi konflik. Jadi, penyelesaian yang tepat itu pertama, mediasi multi-pihak berbasis transparansi, audit plasma 20% secara terbuka. Kedua, pengakuan formal atas hak tanah adat, pendampingan hukum bagi masyarakat lokal, relevansi
dengan materi perkuliahan sosiologi dan antropologi hukum, kasus ini relevan dengan materi setelah ulangan tengah semester. Jadi, pluralisme hukum dan pertentangan antara hukum adat dan hukum negara, teori konflik dan distribusi ketidakadilan, peran hukum sebagai alat rekonsiliasi dan juga penyelesaian sengketa. Jadi, kita belajar bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal. Jadi, dampak dan pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa luka fisik, kerusakan kendaraan, dan juga trauma sosial konflik harus diselesaikan dengan dialog, bukan kekerasan. Ketidakpercayaan pada pemerintah, transparansi adalah kunci kerusakan hubungan sosial. Mediasi perlu dilakukan sejak awal. Kerusakan lingkungan dan budaya tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi ini merupakan sebuah identitas. Rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan mengupdate kejadian yang terjadi di Kabupaten Seruyan. Sampai dengan saat ini situasi masih kondusif. Kemudian pengamanan dari Polri, khususnya dari Polres Seruyan dan Polda Kalteng sudah berjalan dan kami menambah pasukan. Terus kemudian melakukan kegiatan patroli, kemudian melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan Forkopimda, kemudian stakeholder yang ada terkait masalah situasi Kamtibmas. Selanjutnya kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk patuh atas aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian untuk menjaga iklim investasi di wilayah Kalimantan Tengah. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa konflik agraria adalah sebuah persoalan kemanusiaan, bukan sekedar bisnis dan legalitas. Penyelesaian yang adil, transparan, dan menghormati hukum adat adalah jalan utama menuju harmoni. Tanah adalah kehidupan, bukan komoditas semata. Mari bersama dukung pembangunan berkelanjutan yang damai dan berkeadilan. Jadi, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.